Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Gusti Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Nah, kali ini Mbah Mul ingin membahas tentang apa yang namanya edan mergo kabutan ilmu. Nah, itu edan mergo kabutan ilmu itu bisa jadi karena kita memiliki sudah banyak ilmu ataupun khotam ilmu dalam diri, entah luhur entah apa, dan kita raga kita tidak kuat, intinya seperti itu. Nah, akan kita bahas ini ya. Nah, seringkali kita tuh melihat banyak orang itu jadi edan, kayak wong edan wong edan karena sudah menjalani suatu ilmu atau mungkin itu ilmu neng ora kuat raga nih. Nah, jadi kayak wong edan. Karena apa salah satu yang namanya ilmu itu adalah memasukkan atau menguati atau menggunakan unsur lain yang sifatnya goib, terutama khodam atau jin yang sifatnya besar, agar masuk ke dalam diri kita dan bisa kita gunakan untuk keperluan kita atau mungkin untuk jadi suatu sumber ilmu ya Nah itu masalahnya di situ. Terus karena memasukkan unsur ilmu itu, kita kan perlu laku dalam lakunya itu ketika sudah jadi raga kita tuh tidak cukup tidak kuat, ibaratnya gelas cangkir sing mlebu sak porong yo ora bakal kuat, utawa atau yang diistilahkan gelas mung gelas kaca bening diwenehi banyu panas mula-mula gelasnya pecah Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya dikatakan banyak yang edan mergo kabutan ilmu. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu mesti wongnya jadi edan, wong ngelang mau opo, jadi ngamuk, jadi apa. Nah, jadi keadaan dirinya raganya sudah dikuasai oleh unsur-unsur lain, atau mungkin yang takutnya kalau tanpa bimbingan seorang guru, ketika menjalani sebuah ilmu ataupun ilmu, dia tidak dibimbing, yang masuk itu yang lain yang masuk yang lain menguasai dirinya tanpa dibimbing, tanpa dikontrol oleh gurunya, akan menjadi malapetaka bagi raganya sendiri. Nah, maka di sini ya penting itu ya bimbingan seorang guru itu penting banget. Nah, itu Nah, terus itu ciri pertama masih jadi edan Yang kedua, ketika ilmu itu jadi tetapi dia setengah-setengah. Nah, setengah-setengah gini. Setengah-setengah itu kadang kalau kesadarannya pas kuat, fisiknya pas kuat, dia akan jadi manusia yang wibawa bisa menyembuhkan, bisa apa. Tapi ketika dia tuh kondisinya lemah atau mungkin diserang dengan unsur lain yang lebih besar, dia akan jadi jadi unsur kayak unsur itu yang dibawanya, semuanya jadi macan, jadi apa, ngomyang, terus koyo mbah tuwa, macam-macam. Seperti halnya ya khodam yang masuk yang mengikutinya Nah, itu yang terjadi. Nah, yang ketiga, yang diharapkan itu yang namanya uang ilmu itu dia ilmunya sudah jadi, khodam sudah masuk menyatu dalam diri dengan jumlah yang banyak dan raganya kuat, tidak ada perubahan apapun, sesuai dengan tetap sebagai fitrahnya sebagai manusia. Nah, yang diharapkan seperti itu, tetapi itu satu banding yaitu jarang karena yang namanya seorang melakoni itu kan masih ada kuasa gemblengan gemblengan itu fungsinya untuk nyepake raga biar nanti ketika ditempati suatu kekuatan lain di dalam dirinya itu siap dan tidak terbawa ke arus kekuatan khodam itu sendiri. Nah, itu makanya kan banyak sing edan, banyak sing dadi ngengleng, dadi mergo pancen ya tidak kuat bahkan itu tidak kuat. Nah, makanya guru itu penting di sini Dengan bimbingan guru pun ada yang lolos itu banyak banget. Makanya kita perlu hati-hati. Nah, yang penting syabir ogone, perbanyak kita dekat dengan Gusti Allah agar semuanya yang ada dalam diri kita itu terbimbing ke hal yang baik Nah, terus kalau sudah jadi edan, kita punya ilmu tapi edan. Jadi kayak orang gila tombone piye Nah, mau tidak mau kita harus mencari orang yang lebih tinggi atau mungkin orang yang mengajari ilmu itu harus di atasnya. Karena apa? Kita tidak tahu level yang masuk itu seberapa, ilmunya seperti apa. Nah, itu Nah, yang pasti ketika ilmu itu masuk,
sudah sinkron, ya wis nggak masalah. Tetapi kalau nggak sinkron, ada benturan-benturan tertentu dengan diri kita, kita punya kodam bawaan atau apa yang sifatnya tidak cocok, atau raga kita yang tempat tidak bersedia, ya udah pasti akan ada benturan. Mbuh tibone loro, mbuh dadine edan, mbuh nanti jatuhnya nanti kesialan, atau mungkin jatuhnya malah ke kehidupan kita. Nah, malah menyengsarake. Nah, kita harus, kalau sudah seperti itu ya kita cari deh orang yang lebih tinggi. Nah, itu biasanya ketika hal seperti ini kita sendiri udah nggak bisa loh, udah nggak bisa. Sama kita sendiri sudah kondisi seperti itu nggak bisa. Peran serta orang terdekat, keluarga, ketika ketika kita ilmu itu kan biasanya kita perlu restu ya, restu dari orang tua kalau masih ada orang tua ya, restu dari orang tua dan restu dari orang tercinta, sama sudah punya istri ya, atau anak. Itu harus diberitahu, karena takutnya itu seperti ini Jadi ketika ilmu itu sudah menyatu ternyata tidak sinkron, kita ada sesuatu, nah paling tidak sudah ada antisipasi. Waduh, ini karena kita sudah nggak bisa mengontrol lagi, ibaratnya gelar resong gulung, karena kondisinya sudah terlanjur maceduk ya. Jadi kondisinya sudah terbawa ke arus kodamnya. Nah, ibaratnya sebagai kesurupan ya, seperti itu kalau dikasarkan. Tetapi orang lain lah, orang terdekat dengan diri kita lah yang bisa mencarikan atau mungkin mencarikan tolong, karena kita itu makhluk sosial ya, tidak bisa hidup sendiri. Ya nek ana guru lah, nek ana gurune, ya nek gurune isih urip, nek gurune wis ora ono. Gitu makanya kita perlu hati-hati, tidak perlu gerusa-gerusu untuk mendalami suatu keilmuan, karena peran serta seorang guru itu bahaya. Kita cuma berpedoman pada primbon saja, moco ini, lakoni ini, terus kena oleh ya ono nanging ya orang ngono carane, kecuali sudah ada orang tertentu yang sudah menguasainya, kita disuruh mengamalkan itu dengan pantauan pengawasan beliau, monggo, itu tidak masalah. Takutnya kalau lolos nah ngono kuwi yang mesti suatu ilmu itu memang ya, ilmu apapun termasuk ilmu nyoto, kalau kita mendalaminya secara tidak kuat, dalam arti ya tidak konsisten, setelah konsisten tapi ternyata hasilnya kita sendiri tidak bisa menerimanya, kita juga akan mengalami seperti itu. Yang pasti selalu dekat dengan Gusti Allah. Ketika ilmu itu memberikan suatu manfaat, ya udah tidak usah kita pelajari, cukup jadi kawruh saja dan perbanyak ibadah, perbanyak takwa kita, perbanyak zikirullah kita kepada Gusti Allah Pangeran akhirat jagat itu dulu ya. Semoga ini bermanfaat, tidak ada satu hal yang jadi pertanyaan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.